Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran geografi. Kemarin kita sudah belajar mengenai materi penginderaan jauh. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke materi masih penginderaan jauh bagian interpretasi citra. Nah, kemarin kalian sudah mengetahui apa itu citra. Citra adalah produk terakhir atau hasil dari penginderaan jauh. Apa itu interpretasi citra? Bisa kita lihat. Interpretasi citra, gambar atau foto adalah sebuah kegiatan menganalisis foto yang dihasilkan dari suatu alat dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu objek dan peran dari objek tersebut. Jadi, interpretasi citra ini kita menafsirkan objek-objek apa saja yang ada atau muncul di dalam foto tersebut. Kita tafsirkan menjadi sebuah bentuk apa misalkan dalam foto tersebut. Itu pengertian dari interpretasi citra. Nah, di dalam materi penginderaan jauh terdapat unsur interpretasi citra. Nah, di sini di dalam tanda yang ditunjuk panah merah ini kira-kira gambar apa? Ya, ini adalah gambar stadion ya. Bisa dilihat dari bentuknya yang oval dan mempunyai bayangan, dan juga banyak objek di sini selain stadion, yaitu ini yang berwarna abu-abu tua gelap nih. Ini adalah objek sungai karena kita terlihat ada bayangan-bayangan air di sini yang terpantulkan oleh sinar matahari. Apa saja sih unsur interpretasi citra? Unsur interpretasi citra yang pertama adalah rona dan warna. Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra. Contoh, nah di sini ada gambar sungai. Di sini sungai ini berwarna coklat muda dan berwarna cerah. Berbeda dengan objek ini, kita simpulkan bisa ini objek hutan atau kebun mempunyai rona gelap dan berwarna hijau tua. Nah, ini rona gelap, ini rona cerah, seperti itu ya, rona dan warna. Yang kedua yaitu bentuk. Setiap objek yang muncul di citra itu mempunyai berbagai bentuk. Ada yang bentuk beraturan seperti persegi, segitiga, lingkaran, oval, dan juga ada yang berbentuk tidak beraturan. Seperti hutan itu tidak mempunyai bentuknya tidak beraturan. Kalau misalkan rumah, pabrik, gedung-gedung itu mempunyai bentuk. Atau stadion itu mempunyai bentuk. Ukuran. Apa itu ukuran? Ukuran adalah besar kecilnya suatu objek jika dilihat dari citra. Nah, bisa kita lihat di sini ada objek yang terlihat besar. Ini kira-kira objek apa? Seperti sawah ya. Lalu ada objek yang berukuran sedang. Ini sepertinya rumah, dan ini ada yang berwarna putih kecil di citra itu. Kira-kira apa ya ini? Sepertinya bangunan kecil, pos apa gitulah. Nah, itu ukuran. Lalu ada tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan atau pengulangan rona pada citra. Dibedakan menjadi 3, yaitu tekstur kasar, tekstur halus, dan tekstur sedang. Nah, di sini tekstur halus itu dia kelihatannya bersih di citra tuh, halus, tidak ada objek-objek lain. Nah, tekstur sedang itu campuran, dan tekstur kasar seperti ini. Kita melihatnya agak berantakan tapi sebenarnya tidak berantakan. Nah, ini objek perumahan di sini itu mempunyai objek kasar ya.
Berbeda dengan objek bangunan ini teksturnya halus karena beton, dia rata. Kalau objeknya tidak rata, berarti dia mempunyai tekstur kasar. Yang kelima ada pola. Pola adalah kecenderungan bentuk suatu objek. Misal pola aliran sungai, jaringan jalan. Nah, jaringan jalan di sini mempunyai pola teratur. Perumahan di sini mempunyai pola teratur ya. Beda dengan pemukiman di sini. Nah, pemukiman di sini polanya tidak teratur. Kalian bisa menentukan mana yang teratur, mana yang tidak. Lalu yang keenam itu unsur interpretasi citra ada bayangan. Nah, ketika objek mempunyai bayangan di dalam citra foto atau citra satelit, berarti objek itu mempunyai ketinggian seperti ini. Objek yang bulat ini stadion ya, dia mempunyai bayangan. Nah, bayangan ini membuktikan bahwa stadion ini memiliki ketinggian. Begitupun dengan objek ini berupa gedung-gedung itu mempunyai ketinggian. Dan bisa kita perkirakan bahwa sinar matahari itu muncul dari sebelah sini. Nah, untuk melakukan foto udara, karena bayangannya agak tinggi, ini diperkirakan di fotonya pagi hari atau sore hari. Karena cahaya matahari tidak terlalu kuat dan menghasilkan bayangan. Kalau siang hari, matahari tepat di atas kepala itu tidak menghasilkan bayangan. Lalu ada situs. Apa itu situs? Situs merupakan tempat kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contohnya di sini situs jalan dibuktikan dengan asosiasinya ada mobil-mobil. Itu situsnya adalah pepohonan karena di sekitar jalan ada pepohonan. Dan perumahan di sini objeknya, situsnya adalah jalan. Situs itu adalah tempat kedudukan di sekitarnya ada apa. Di sekitar objek itu ada apa, itu disebut dengan situs. Dan yang terakhir ada asosiasi. Asosiasi dapat diartikan sebagai keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Misalkan di sini ada bangunan memanjang, ini berupa rel kereta. Nah, ini ada kereta apinya. Nah, ini ada bangunan. Bangunan ini apa ya? Tempat pemberhentian kereta, yaitu stasiun. Berarti stasiun berasosiasi dengan rel kereta api. Atau asosiasi itu bisa diartikan sebagai ciri khas yang melekat pada suatu objek. Misalkan lapang sepak bola berasosiasi dengan gawang. Sungai berasosiasi dengan perahu atau kapal. Jalan raya berasosiasi dengan mobil. Nah, itu disebut dengan asosiasi, ciri khas yang melekat pada suatu objek. Namun, tidak semua objek mempunyai asosiasi tergantung dengan keadaan objek tersebut. Nah, itu dia ke-8 unsur interpretasi citra. Nah, berikut ini ada, silahkan kerjakan tugasnya. Silahkan kalian cari gambar citra dari Google Maps. Kemudian analisis setiap objek yang ada di citra menggunakan tabel analisis citra. Nanti ada di bawah tabelnya. Silahkan menganalisis minimal 5 objek. Analisis menggunakan tabel dan dikerjakan di buku catatan. Gambar citra dan hasil analisisnya diunggah di Classroom. Contoh pengerjaannya adalah seperti berikut. Nah, ini. Misalkan kita ingin menganalisis objek ini yang memanjang nih. Bentuk. Nah, di sini kita tuliskan di dalam tabel ya, harus dalam tabel, jangan tidak membuat tabel. Nah, di sini bentuk, ukuran kita masukkan dulu unsur interpretasinya. Misalkan bentuknya memanjang, masukkan ukuran besar, warna cerah, coklat, polanya tidak teratur, bayangan tidak ada, teksturnya halus, situsnya sawah. Nah, di sini sawah dan kebun, di sini kebun. Asosiasinya tidak ada. Kesimpulan objeknya ini bisa
simpulkan atau ditafsirkan bahwa ini objek sungai. Nah, ini contoh kalian menganalisis satu objek. Dari foto ini kalian bisa menganalisis objek yang lain, misalkan ini perkampungan sini dianalisis, atau misalkan sawah sebelah sini bisa dianalisis. Jangan lupa kalian lampirkan foto udaranya di classroom-nya, jangan tabelnya saja. Tabelnya silahkan dicatat di buku catatan. Kalian minimal menganalisis 5 objek. Lebih dari 5 objek lebih bagus. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi Bapak via WhatsApp saja ya. Nah, atau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan informasi lebih lanjut di WhatsApp saja. Atau ada yang kurang mengerti dari video ini, silahkan ditanyakan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.